see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever thy lot thou hast taught me.
Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, tapi cuma sedikit yang menjawab ya. Selamat pagi semuanya. Apakah ada Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Ada? Boleh berdiri dan kita sambut saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga di lain waktu boleh beribadah bersama-sama dengan kita lagi. Kalau ada teman-teman petugas boleh memberikan kartu tamu. Bapak Saudara yang ada di rumah, hari ini kita beribadah. Kami menghimbau supaya kita semua yang ada di rumah untuk kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk benar-benar serius untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, jangan sambil memasak, ya, dan jangan sambil membuat pempek, ya. Tapi ini waktunya kita beribadah kepada Tuhan, ya. Bahkan juga kita dalam ruangan ini untuk kita benar-benar memberikan hati kita, ya, untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai tubuh kita ada dalam ruangan ini, tetapi hati dan pikiran kita nggak tahu kemana. Jangan sampai nanti seperti lagunya Armada, aku punya ragamu, tapi bukan hatimu, ya. Jangan sampai Tuhan menyanyikan lagu itu. Aku punya ragamu tapi hatimu nggak tahu kemana. Jadi baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah Bapak Saudara dan pemirsa sekalian untuk benar-benar mempersiapkan hati, ya, untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Mari kita akan berdoa untuk mempersiapkan ibadah kita. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan. Ketika kami ada dalam ruangan ini, kami menyadari siapa diri kami. Ketika kami ada dalam ruangan, kami menyadari bahwa semua oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah ketika kami hadir ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu, bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang ditinggikan, satu-satunya Allah yang dihormati, dan satu-satunya Allah yang diagungkan. Bukan mengenai siapa diri kami sehingga kami boleh datang, tetapi kami melihat bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Bila kami ketika melihat sekeliling kami Tuhan, bahwa kami menyadari bahwa bukan karena jumlah Engkau ada dalam ruangan ini, tetapi ketika kami memberikan hati kami, ketika kami memberikan seluruh jiwa raga kami untuk boleh tunduk di bawah kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar, itu dapat mengubah seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kehadiran kami dalam ruangan ini tidak akan menjadi sia-sia. Ketika kami pulang nanti, kami akan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan dikuatkan, diteguhkan iman kami untuk boleh berjalan melewati setiap tantangan kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
bahkan lembah kekelaman pun Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini kami semua, maupun setiap anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan, baik yang mereka di dalam rumah atau dimanapun mereka berada. Biar juga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Walaupun jarak kami tidak bertemu ya Tuhan, tetapi kuasa dan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan yang kami akhiri nanti. Biarlah semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita, pribadi lepas pribadi. Mari, sidang jemaat sekalian, sidang jemaat yang berada di rumah, dan semua permisa dimanapun berada, mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, karena Tuhan kita sungguh baik. Yesus, Yesus, sungguh indah nama. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Yesus, Yesus, sungguh indah namamu. Ku masuk hadiratmu, memuji dan menyembahmu. Yesus, 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 sungguh indah namamu. Ku masuk hadiratmu hanya untuk menyembahmu. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau Yesus, sungguh indah namamu. Yesus, Yesus, sungguh indah namamu. Ku masuk hadiratmu, memuji dan menyembahmu. Yesus, Yesus, sungguh indah namamu. Engkau yang layak, sebab Engkau layak, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau layak, terima pujian kami semua, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau layak, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau layak, terima pujian kami semua, terima pujian kami semua, terima pujian kami semua, terima pujian kami, terima pujian kami semua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Baiklah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengangkat pujian sukacita. Mari kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
Mari dengan penuh semangat kita akan pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Sidang jemaat bersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang ada di rumah, dan semua pemirsa dimanapun berada, sebentar lagi kita akan disilami oleh sebagian firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan sayapmu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tanganmu Tuhan, Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. tanganmu Tuhan, Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan.
kepala dan kita berdoa. Benar Tuhan, ketika kami berjalan di tengah badai kehidupan, kami percaya kami punya pertolongan yang sangat kuat. Kami percaya kami punya pribadi yang dapat kami andalkan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dunia semakin kacau, semakin rusak, dan imbasnya bisa merusak kekristenan, merusak iman, merusak kepercayaan, merusak keteguhan hati kami. Tetapi kami bermohon kepadamu, biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan, meneguhkan, memotivasi, mendorong, membawa kami untuk kami lebih dipersiapkan menjadi pemenang-pemenang dalam perjalanan hidup. Berbicaralah saat ini Bapa, melalui kebenaran firman-Mu pagi ini, dan kami akan diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan iman kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sembunyikan di bawah kaki salib Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar, yang disampaikan, tidak kembali dengan sia-sia, tapi menjadi berkat, menjadi rema dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah. Ya, kita masuk kepada minggu terakhir bulan Agustus ya, dengan tema masih tetap ya, mengenai kemenangan ya, mengenai kemenangan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab pada kesempatan pagi hari ini, yang saya ambilkan khotbah pagi ini dari kitab Yosua ya. Mari kita buka kitab kita Perjanjian Lama, kitab Yosua ya. Pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Sekali lagi, kitab Yosua Perjanjian Lama dari pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mengajak untuk Bapak Ibu untuk boleh membaca silih berganti. Saya akan membaca perikopnya dan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil, kemudian diteruskan saya ayat yang genap. Perikopnya akan saya baca, Yosua pasal yang pertama, di bawah perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1, 2, ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu seberangilah sungai, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dari padang gurun, dari gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang kutulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Amin. Diberkatilah kita yang telah membaca, biarlah Roh Kudus memimpin kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini yaitu kemenangan seutuhnya. Kemenangan seutuhnya. Siapa sih yang tidak ingin hidup dalam kemenangan? Siapa yang ingin hidup dalam keterpurukan? Siapa yang ingin hidup di dalam segala sesuatu yang sifatnya tidak maju? Tidak ada. Semuanya menghendaki kehidupan yang menang. Jadi kemenangan yang seutuhnya, bagaimana mengalami kemenangan yang seutuhnya, kita akan belajar. Bagaimana mengalami kemenangan seutuhnya, kita akan belajar dari kemenangan Yosua. Kita akan belajar dari kemenangan Yosua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kemenangan Yosua di sini secara luar biasa. Jadi ketika kita membaca kitab Yosua, kita akan diperhadapkan kepada sebuah cerita di mana Yosua sebagai generasi penerus dari Musa kemudian dipergantikan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa diizinkan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai kepada padang gurun. Ketika Musa sebelum mati, Musa disuruh Tuhan untuk naik ke atas gunung, lalu melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan melalui nenek moyang. Dan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Ada generasi penerus yang harus meneruskan, membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang mana namanya disebut dan hari ini kita pelajari di kitabnya, yaitu Yosua. Siapa Yosua? Alkitab mencatat bahwa Yosua adalah seorang abdi, seorang pembantu daripada Musa. Bagaimana Yosua itu mengabdikan hidupnya di dalam kehidupan pelayanan bersama dengan Musa. Sejak dari Mesir sampai ke padang gurun dan sampai kepada membawanya ke tanah perjanjian. Pengalaman demi pengalaman rohani, pengalaman demi pengalaman mujizat yang dialami, yang disaksikan, bagaimana Allah melakukan mujizat yang besar, bagaimana Allah menghukum bangsa Israel dengan berbagai tulah-tulah yang luar biasa itu, dan bagaimana Allah menunjukkan kuasanya, kebesarannya, penyertaannya, kasihnya, saat bangsa Israel melewati Laut Tiberau. Ada di sana Yosua. Dan bagaimana saat Musa diberikan 10 hukum Taurat, di gunung. Siapa yang mendampingi, yang bersama dengan Musa? Yosua. Jadi Yosua ini adalah orang yang benar-benar seorang abdi, benar-benar seorang pribadi yang dipersiapkan Allah ternyata untuk sebuah perencanaan masa depan yang harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Alkitab menuliskan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yosua terdiri dari 24 pasal. Dan ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ini adalah ayat yang sangat penting. Karena ayat itu adalah ayat yang harus mempengaruhi sebuah perjalanan ke depan sampai kepada pasal terakhir. Nah itulah sebabnya menjadi penting kalimat kata-kata perintah Tuhan yang disampaikan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Itulah sebabnya pagi ini akan kita uraikan. Bagaimana rahasia kemenangan Yosua? Yang pertama, taati semua perintah Tuhan. Ya. Mentaati semua perintah Tuhan. Apa perintahnya jelas itu? Seberangilah sungai Yordan. Saudara tahu, sungai Yordan ini adalah sungai yang sangat deras alirannya dan sangat dalam. Allah ingin membuktikan kembali, ingin membuktikan lagi, ingin membuktikan kepada bangsa Israel dan kepada Yosua bagaimana penyertaannya. Hampir seolah-olah apa yang peristiwa yang dialami Musa saat itu
teralami juga oleh Yosua di generasi penerus. Contoh, saat itu Laut Tiberau diseberangi, dengan tongkat Musa dipukulkan. Dan di sini setelah generasi penerus Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ada sungai yang dilewati, yaitu Sungai Yordan. Dan itu alirannya sangat deras. Dan saudara bisa membaca pasal-pasal sesudahnya bagaimana Allah menunjukkan kuasanya di mana bangsa Israel melewati Sungai Yordan, dan Sungai Yordan itu terbendung, putus alirannya. Ketika para imam-imam pembawa tabut itu meletakkan kakinya di pinggir di air itu, kemudian air itu berhenti dan kering sungai itu. Dan bangsa Israel melewati itu. Pasal-pasal sesudahnya Bapak Ibu bisa membacanya itu. Dan tetapi di sini perintah ini sangat penting. Perintah adalah sebuah perintah yang tidak boleh ditolak, tidak boleh dihindari, tidak boleh diabaikan. Ini mengandung sebuah risiko. Perintah ini harus ditaati dan tidak boleh ditangguhkan, tidak boleh ditolak, tidak boleh menghindari dari perintah itu. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-9, sebuah perintah ini penting banget karena itu yang akan menentukan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua untuk menempati tanah perjanjian. Yang kedua adalah jangan menyimpang. Ya. Yang pertama, seberangilah, harus menyeberangi. Ya. Yang kedua, jangan menyimpang. Artinya apa? Ada kemungkinan penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Yosua diperintahkan untuk tidak boleh menyimpang. Hati, pikiran, kehendak harus sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hati, pikiran Yosua tidak boleh bercabang ke kanan maupun ke kiri. Harus fokus dengan sebuah perintah yang Tuhan perintahkan. Menyeberangi sungai, ya menyeberangi. Itu yang tidak boleh diabaikan. Ini penting banget. Tidak boleh menyimpang, ayat yang ke-7. Ya. Hendaklah kuatkan dan hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ketika hati ditambatkan kepada iman kepada Kristus, pikiran difokuskan, kehendak diarahkan kepada kehendaknya Allah, maka percayalah bahwa Yosua akan mengalami kemenangan. Itu rahasianya. Yang berikut yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, memperkatakan dan merenungkan firman siang dan malam agar berhasil dan beruntung. Ini rahasia kemenangan. Bangsa Israel akan mengalami kemenangan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian ketika bangsa Israel hanya mengikuti kebenaran firman Allah, hanya tunduk kepada perintah kebenaran firman Allah, hanya memegang teguh kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya, maka di pasal terakhir, Yosua akan memberikan sebuah komitmen kepada bangsa Israel sebelum perpisahan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah klaim, sebuah pernyataan iman. Ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, dan Yosua menyampaikan kesimpulan hidupnya. Tuhan sudah menuntun aku dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Semua musuh telah terlewati. Dan itulah sebabnya tinggal aku mengakhiri hidup dan keluarga aku akan kupersembahkan kepada Allah. Komitmen hidupnya hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita melihat kemenangan demi kemenangan terjadi, selain memang kemenangan itu adalah bersumber dari Allah, tetapi Yosua mentaati semua perintah. Dan dia selalu mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel untuk terus menyampaikan kebenaran Allah, untuk terus mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa janji-janji firman Allah tidak akan pernah tidak digenapi, selalu digenapi. Oleh karena itu, bangsa Israel harus tunduk kepada kepemimpinan Yosua, harus mengikuti perintah kebenaran firman Allah, dan mentaati 10 hukum itu. Itu kunci keberhasilannya. Ketika kita dikontrol hidup kita oleh firman Allah,
Ketika orang percaya di zaman serba maju dan modern ini, tetap fokus kembali kepada kebenaran Alkitab, saya 100% yakin bahwa perjalanan kehidupan kita akan dibawa kepada Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan menuju kepada kemenangan. Amin. Karena Alkitab berkata seperti itu. Jangan takut, jangan bimbang, percayalah kepadaku. Aku membawa dan menuntun engkau dengan tangan kananku, membawa menuju kepada kemenangan. Dan Paulus juga mengatakan di dalam Roma, kita lebih dari pemenang. Apapun tidak dapat memisahkan kita, baik itu kelaparan, telanjang, pedang, dan lain sebagainya. Kasih Kristus tetap menyatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kekristenan saat ini, sekalipun zamannya sudah maju, teknologi sudah maju, mau tidak mau kita tetap harus kembali kepada kebenaran firman Allah sebagai landasan hidup, sebagai pedoman hidup. Paulus mengatakan seperti renungan yang disampaikan Pak Pendeta Artinus kalau saya tidak salah kemarin waktu rapat. Hiduplah sesuai dengan firman Allah. Sebagaimana kita dipanggil. Berpadanan dengan Injil Kristus. Betul ya? Itu. Tidak bisa. Di saat kita menghadapi tantangan yang begitu besar, di saat kita menghadapi pergumulan berat, di saat kita kehilangan pengharapan seolah-olah tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada firman Allah. Merenungkan firman Allah itu kekuatan kita. Merenungkan firman Allah itu adalah jawaban kita. Merenungkan firman Allah itu adalah keberhasilan kita. Banyak orang yang putus asa di tengah perjalanan karena COVID. Banyak orang yang putus asa karena ekonomi. Banyak orang yang putus asa karena pergumulan yang begitu berat. Tetapi mereka lupa bahwa mereka harus kembali kepada kebenaran Alkitab ini. Mereka lupa bahwa mereka harus kembali kepada firman Allah. Mereka lari mencari pertolongan, mencari bantuan, mencari solusi di luar ini. Pasti mentok, pasti tidak dapat mendapat solusi. Itulah sebabnya hamba Tuhan, pendeta, para teolog harus dan selalu mengingatkan kepada orang percaya kembali kepada firman Allah. Harus mentaati firman Tuhan. Yang kedua, apakah rahasia kemenangan Yosua? Yang kedua adalah meneguhkan hati. Bapak Ibu sekalian, ini penting, meneguhkan hati. Jadi Yosua diperintahkan untuk meneguhkan hati. Kenapa Yosua harus meneguhkan hati? Ya, mengapa? Karena Yosua mengalami tantangan yang luar biasa. Tantangan Yosua itu ada dua. Yang pertama, musuh di depan yang harus dikalahkan. Yang kedua adalah bangsanya sendiri, umatnya sendiri yang dipimpin. Itu ada dua musuhnya. Yang pertama adalah musuh di depan yang harus dikalahkan. Tidak mudah. Saudara ingat di kitab Bilangan, bagaimana 12 pengintai, kitab Bilangan pasal 13. 12 pengintai memberikan laporan kepada umat Israel dan kepada Musa, bahwasanya musuh luar biasa. 10 orang pesimis, karena musuhnya besar-besar, temboknya tinggi-tinggi, tembok Yeriko itu tinggi dan kuat sekali, nggak mungkin bisa dikalahkan. Tetapi 2 orang yang memiliki ketajaman visi, ketajaman iman, ya, Yosua sama Kaleb berkata apa? Kita bisa mengalahkan. Kita bisa menaklukkan. Kita bisa menaklukkan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, nah ini, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang selalu tidak mau taat kepada pemimpin. Bangsa Israel itu adalah bangsa Israel yang suka mengeluh. Lihatlah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian melewati padang gurun. Bagaimana mereka memberontak pimpinannya, bagaimana mereka berani melawan pimpinannya, bagaimana mereka menghujat pimpinannya, bahkan bagaimana justru bangsa Israel ini mau melempari merajam batu terhadap Yosua dan Kaleb. Karena menyampaikan hasil pengintaian secara positif dengan kacamata iman. Hampir-hampir dibunuh di rajam batu.
Yosua trauma di masa lalu. Yosua tahu bahwa bangsaku yang kupimpin adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, Alkitab menulisnya. Maka Yosua punya dua tantangan perjalanan pelayanannya, dua tantangan perjalanan kepemimpinannya. Satu, yang akan dilawan, yang akan dikalahkan adalah orang-orang raksasa, orang-orang besar, tembok yang kuat, sungai Yordan yang deras alirannya. Yang kedua, bangsanya sendiri yang mengelilingi dirinya, yang makan bersama-sama, yang tidur bersama-sama, yang ingin menghadapi musuh bersama-sama. Tetapi kadang-kadang bangsanya itu melawan pemimpinnya. Tapi puji Tuhan, Yosua telah berlatih untuk taat menghormati pemimpin, yaitu Musa. Yosua kan sebagai hamba Musa. Dia belajar mentaati pemimpinnya, belajar mentaati atasannya, belajar tunduk terhadap perintah Musa, tidak ada perlawanan. Kerendahan hati Yosua, pengalaman-pengalaman rohani Yosua, pengalaman-pengalaman spiritual dengan Allah bersama-sama dengan Musa saat itu, membekali Yosua untuk membawa bangsa Israel mengalami kemenangan. Itulah sebabnya di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya sangat percaya secara manusia, Yosua bisa tawar hati, Yosua bisa kecut, bisa tawar, bisa tidak teguh, bisa ketakutan karena pengalaman-pengalaman masa lalu. Bagaimana bangsa Israel ini melawan dirinya. Bagaimana bangsa Israel itu mau membunuhnya, merajam dengan batu oleh hanya karena informasi yang disampaikan dengan kacamata imannya. Tetapi bangsa Israel menolaknya. Waktu itu, di Bilangan pasal yang ke-13 dan 14. Saya mau kasih tahu ini ayatnya. Mari kita baca bagaimana bangsa Israel. Kita lihat di layar. Ya. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 9. Kita akan melihat. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menundukkan negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat yang ke-6 Ulangan 9. Jadi, ini kesimpulannya dari Tuhan, ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Siapa yang berkata? Tuhan. Bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua, mereka tidak boleh sombong. Tidak boleh membanggakan diri bahwa engkau mampu mengalahkan musuh di tanah yang menduduki tanah perjanjian. Bukan. Tapi karena kesombongan, karena keangkuhan orang-orang yang menduduki tanah Kanaan, maka Tuhan menghalau mereka. Artinya bukan kekuatan Yosua, bukan kehebatan bangsa Israel, tetapi karena Tuhan. Saya mau beritahu, kemenangan yang diperoleh oleh Yosua adalah kemenangan yang dihadiahkan oleh Tuhan, bukan jasa-jasa bangsa Israel. Amin? Amin? Saudara, kata Alkitab berkata apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Ketika ada orang memiliki ketajaman visi ke depan, ada juga orang-orang yang menolaknya. Ada juga orang-orang yang tidak menyetujuinya. Saya mencatat di sini dengan sebuah istilah yang luar biasa. Iman, memandang ke depan dengan berani, ketidakpercayaan melihat ke belakang dengan keluhan. Sekali lagi, iman memandang ke depan dengan berani, ketidakpercayaan melihat ke belakang dengan keluhan-keluhan.
dengan kritikan-kritikan, dengan kepesimisan. Yosua Kaleb memiliki ketajaman iman ke depan, membaca kehendak Allah dalam hidupnya. 10 orang pesimis, bahkan di dalam perjalanan bangsa Israel mengeluh, lebih baik kembalikan aku ke Mesir. Mereka senang di zona yang nyaman. Aku takut juga kalau anggota jemaat senang di zona yang nyaman. Apa Pak zona yang nyaman? Enak ikut ibadah secara live streaming di rumah. Enggak perlu ke gereja, akhirnya tidak mau datang ke gereja. Bisa terjadi? Bisa. Tolong diperhatikan yang mengikuti live streaming di rumah. Apakah engkau ada di zona nyaman? Sehingga engkau tidak datang ke gereja. Apakah karena engkau berkata, ini Pak Pendeta, sistemnya sudah maju, pakai teknologi, sehingga enggak perlu lagi duduk ke gereja? Minggu yang lalu Pendeta Sutip sudah mengatakan, janganlah meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh orang-orang lain. Hendaklah engkau menasehati satu dengan yang lain, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Betul? Itu. Hari Tuhan sudah mendekat. Boleh diartikan hari Tuhan mendekat karena kedatangan sudah mendekat, tetapi hari Tuhan mendekat kepada engkau kalau engkau mau kembali. Aku ingatkan, yang masih di rumah, dan engkau sehat-sehat saja, datanglah ibadah. Jangan engkau menjadi orang nyaman seperti bangsa Israel. Lebih baik aku kembali ke Mesir, lebih baik aku menjadi budak, lebih baik aku menjadi tawanan, daripada aku menderita di padang gurun seperti ini. Berontak kepada Musa. Dan itu realita. Tidak mau diajak prihatin, tidak mau diajak kerja keras, tidak mau diajak berjuang. Bangsa Israel lupa bahwa kemenangan bukan jasa-jasanya, kata Alkitab. Kemenangan adalah hadiah pemberian daripada Tuhan. Yang penting direspon dengan iman, kesetiaan, dan kembali kepada firman Allah. Itu kuncinya. Ketika engkau akan mencari kemenangan, jangan minta pertolongan kepada paranormal dan para dukun. Itu sebuah pertentangan. Yang terakhir, kemenangan Yosua adalah dia fokus pada janji Tuhan. Wow, Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini dan yang di rumah, apakah saudara percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Apakah saudara percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Percaya kan? Janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi, lambat atau cepat pasti digenapi. Kalau dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Itu janji ya dan amin. Kalau Tuhan berfirman, pergilah jadikan semua bangsa muridku, bla 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 bla, terakhir aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu pasti digenapi. Itulah sebabnya ketika kita pergi memberitakan firman Allah, memberitakan Injil, Allah selalu menyertai kita. Dunia membawa kita ketakutan, permasalahan hidup membawa kita ketakutan, tantangan-tantangan membawa kita ketakutan, corona, virus membawa kita ketakutan, tetapi ingat bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin. Kalau memang mau mati ya mati. Hidup ini kan begitu. Cuman kita harus dikasih hikmat, kita harus bijaksana. Ya kan? Jangan ceroboh menjalani kehidupan. Jangan disalahkan kalau kita naik mobil ugal-ugalan di jalan lalu tabrakan. Mentang-mentang pulang gereja Tuhan menyertai aku, ngebut buat seksak sana sini. Lah kalau tabrakan itu namanya orang ceroboh, tidak bijak, tidak berhikmat. Fokus pada janji Tuhan. Di sini dikatakan ada beberapa poin. Yang pertama janjinya setiap tempat yang diinjak. Saya membaca ayat ini dan membaca ayat pasal-pasal sesudahnya itu luar biasa loh Bapak Ibu. Apa yang ditulis oleh kitab ini dan apa yang diungkapkan melalui mulut Allah, janji-janji itu secara detail, pas, tepat,
dan clear. Nggak ada yang terlewati apa yang dijanjikan itu. Kota ini, kota ini, kota ini, kota ini semua terlaksana. Bahkan yang apa itu mengagetkan kita yang luar biasa kalau Bapak Ibu membaca pasal-pasal sesudahnya nanti, pasal 6 kira-kira itu berkenaan dengan perebutan merobohkan tembok Yeriko. Luar biasa, begitu Tuhan memerintahkan 1 hari aja kamu sekali dikelilingi dengan memuji Tuhan. Kemudian hari terakhir kamu harus kelilingi sebanyak sekian. Itu harus tepat, luar biasa, langsung roboh. Itu janji Tuhan memang dahsyat, ya dan amin. Ketika kita hidup di dalam janji firman Tuhan. Janji wilayah pasal yang keempat, ayat yang keempat, ini jelaskan. Dari padang gurun, dari gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, sungai Efrat, bla 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 bla, semuanya diberikan. Lalu yang perlu Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, ayat 5 dan 9, janji penyertaan. Ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini janji loh. Tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji penyertaan. Tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 9, bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji penyertaan permanen, janji penyertaan sempurna. Kalau seperti ini apa yang dijanjikan? Pertanyaannya, apakah kita perlu takut? Saya pernah sharing sama istri saya, takut, dia bilang, yo kalau namanya manusia takut, ya dia katakan, dia wajar, saya bilang takut, wajar. Tapi kalau manusia tidak punya iman, itu yang salah. Takut wajar, tapi kalau hidupnya dipenuhi dengan rasa takut terus menerus, itu salah. Marah wajar, bisa terjadi. Siapapun, bahkan orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, marah. Wajar. Tetapi kalau hidupnya dipenuhi dengan kemarahan, itu yang tidak wajar. Jelas, ada perbedaan. Siapa yang tidak pernah marah? Angkat tangan. Nanti biar dikasih duit. Semua pernah marah. Siapa yang pernah tidak takut? Semua penuh ketakutan. Tetapi jangan hidup dipenuhi dengan rasa ketakutan, dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan iri hati dan lain sebagainya. Mari memandang perjalanan hidup sekalipun itu penuh tantangan. Mungkin Bapak Ibu mengalami tantangan ekonomi, mungkin mengalami sakit penyakit yang gak kunjung sembuh. Ayolah kita tetap beriman. Kadang-kadang Tuhan izinkan perjalanan, pergumulan, ujian itu tidak hanya sebentar. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan perjalanan ujian iman kita itu agak panjang. Apa Bapak Ibu kuat kalau harus mengalami perjalanan ujian selama 40 tahun? Seperti bangsa Israel, enggak kuat kan? Berat. Lah kita mengalami perjalanan iman berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Kok enggak sembuh-sembuh ya Pak penyakitnya Pak? Ada rencana Tuhan itu pasti di sana. Mungkin supaya tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin supaya kalau ada orang datang berdoa, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Penyertaan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan itu tetap. Saya tidak masukkan di PowerPoint. Kemenangan yang diperoleh apa? Tembok Yeriko diruntuhkan. Kotanya direbut. Kota Ai direbut. Rajanya dibunuh. Pasal 8. Bangsa Israel merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Saya cuma mau beritahu bahwa kita sudah diselamatkan melalui kuasa Kristus di atas kayu salib melalui darah Yesus. Kita sudah berada di pihak yang menang. Ya. Klaim kemenangan itu. Dan barengi sertai kemenangan itu dengan ketaatan terhadap janji, ketaatan terhadap perintah, keteguhan hati di dalam menjalani. Saya percaya bahwa saudara dan saya mampu menjalani hidup ini sampai akhir.
Karena kemenangan kita bukan jasa kita, tetapi karena Tuhan menjanjikan kemenangan bagi setiap umatnya yang diberkati. Amin. Kita akan merenungkan pujian ini untuk membawa kita lebih dalam lagi memahami kebenaran firman pagi ini. Kiranya pujian ini membawa kita semakin dalam dan semakin dalam mengasihi dan mencintai Tuhan. Berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Kasihnya Tuhan itu tinggi, besar, luas, saudara. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita nyanyikan sekali lagi, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Musim berlalu, musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebihan dari samudra, kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau meneguhkan hati kami. Tuhan, kadang-kadang kami bimbang, kami ragu menjalani hidup ini oleh karena tekanan ekonomi, oleh karena sakit penyakit, oleh karena pergumulan yang berat. Tetapi kebenaran firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan harus kami taati dan kami harus kembali kepada perenungan dan belajar firman-Mu. Fokus kami adalah kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kami. Karena firman-Mu akan memunculkan iman dari iman yang satu ke iman yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat yang hadir, seluruh jemaat yang mengikuti live streaming di rumah, dan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Ketika mereka mempersembahkan hati dan hidupnya kepada Allah, berkatilah mereka sekalian. Biarlah firman ini menjadi rema bagi mereka. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta gereja yang perlu kita perhatikan pada kesempatan pagi ini.
Ibadah minggu depan pada 6 September 2020 dilaksanakan secara langsung dan live streaming. Ya, pada pukul 9 seperti biasa, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yang diberkati Tuhan, yaitu Pendeta Artinus Tela Banua. Kemudian kapasitas ruangan ini ada 80 orang, dan disilahkan Bapak Ibu untuk konfirmasi kehadiran melalui kantor tata usaha gereja Ibu Angel, ya, hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 16 melalui nomor telepon gereja maupun nomor telepon HP di layar kaca saudara. Sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu secara online, ya. Ada akun-akun, ada channel baik di YouTube, Facebook dan Instagram, ya. YouTube Gereja Baptis Indonesia, Facebook Baptis Pertama Palembang, Instagram Baptis Pertama Palembang. Bapak Ibu diingatkan kembali bahwa persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu bisa dengan berbagai cara untuk mengumpulkan dan mempersembahkannya. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan, dan satu keluarga dikumpulkan lalu dibawa ke gereja melalui amplop, ditaruh di amplop, diserahkan kepada tata usaha. Kemudian persembahan dan persepuluhan juga boleh langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di kaca, ya, di layar kaca Bapak Ibu sekalian, nomor rekening BCA, ya. Silahkan, next. Juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara khusus, dapat diberikan dengan scan barcode QRIS, ya, melalui aplikasi, ya. Ada aplikasinya, bisa difoto, bisa di-scan, dan juga bisa melalui GoPay, OVO, Dana, Maybank, Nobu. Ya, itu ada di layar kaca Bapak Ibu, Sinarmas dan lain sebagainya. Next. Tidak henti-hentinya kita pesan, mari kita tetap menjaga kesehatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mentaati peraturan-peraturan pemerintah. Menjaga kesehatan itu sebenarnya tidak usah dikasih peraturan pemerintah, kita harus bisa menjaga diri, ya, dalam pencegahan COVID terutama. Ya. Next. Ya. Dan kita sudah punya komitmen setiap hari, ya, setiap malam jam 21 jam 9 malam kita mengadakan misbah doa keluarga, ya. Pokok-pokok doa sudah di-sharekan melalui grup masing-masing. Next. Panitia pencalonan atau panitia formatur mengucap syukur karena nama-nama calon pengurus baru, bakal calon bukan, ya, bakal calon pengurus baru gereja periode 2020-2022 telah diusulkan oleh setiap organisasi dan setiap kepanitiaan gereja. Jadi gereja ini ada organisasinya, ada kepanitiaannya masing-masing. Ya, itu sudah disebarkan ke grup, ke jemaat untuk mengisi, untuk memilih, untuk mencalonkan. Jadi mereka mencalonkan, lalu ditampung di formatur, lalu nanti ada 3 nama yang akan disampaikan pada jemaat kembali, lalu jemaat akan memilih 1 nama. Next. Nah, angket pelayanan pemilihan langsung. Nanti cara pemilihan kita akan secara langsung, ya. Pengurus gereja masa bakti periode 2020-2022. Segera resmi akan dibuka mulai hari ini, tanggal 30 Agustus jam 8. Berarti sudah tadi dong. Dan ditutup terakhir minggu depan tanggal 6 September pukul 24, pukul 00. Nanti akan bagi yang tidak dapat akses melalui media online diberi kesempatan untuk mengisi secara offline atau manual di gereja pada hari Minggu tanggal 6 September pukul 10 setelah ibadah. Link resmi pemilihan online angket pelayanan dibagi melalui WA grup gereja, masing-masing kepanitiaan, masing-masing organisasi. Siapa yang memilih? Tentunya seperti tahun-tahun yang lalu diberikan kesempatan, yang wajib mengisi adalah anggota jemaat, ya, ditambah simpatisan. Kemudian anggota jemaat yang terdaftar tetapi berada di luar kota, belum dicoret namanya, diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi nanti link akan dikirimkan kepada jemaat, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka linknya melalui handphone, lalu di situ sudah ada kepanitiaan, ya. Misalnya penulis gereja itu ada 3 calon nama. Bapak Ibu pilih salah satu, diklik atau dicentang, di situ ada petunjuknya. Tapi yang wajib diisi nama
ada nomor handphone. Jadi tidak ada nama double, tidak ada satu jemaat mengisi beberapa kali. Ya. Jadi mengisi sekali dan itu masuk sistem sehingga nanti ya saat sudah masuk di situ sudah ketahuan. Prosentasenya di situ sudah ketahuan. Penulis gereja ada 3 nama, nama 1 A, B, C misalnya, dipilih salah satu nama ini. Ya, tidak dicentang semua 3-3-nya. Pilih salah satu. Nanti dikumpulkan seluruh jemaat yang mengisi secara online itu nanti akan kelihatan. Penulis gereja A, nama A misalnya, namanya si A mendapat 70%. B mendapat 10%. C mendapat 20%. Berarti yang mendapat 70% itulah yang resmi menjadi pengurus periode 2020, periode 2022. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada kekeluargaan dan lain sebagainya, semua secara online pakai sistem. Saya berharap penjelasan ini jelas sekali. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, hari ini nanti petugas atau panitia formatur sudah mulai mensosialisasikan ya Pak Ketua. Dan silakan nanti Bapak Ibu melihat di handphone dan mungkin akan disosialisasikan melalui ketua masing-masing ya. Misalnya BBI ada ketuanya, PBI ada ketuanya, nanti akan disebarkan. Dan bagi jemaat yang belum mengisi secara online, minggu depan diberikan kesempatan mengisi secara manual di ruangan ini. Panitia pencalonan akan mempersiapkan diri. Next, pengumuman yang berulang tahun. Baik, saya mengucapkan selamat berulang tahun atas nama Gembala Sidang Bapak Elisa Filipus Leimena. Panjang umur Pak dan Tuhan memberkati. Saudari Irin, Elizabeth Irin Virgil Sekila. Selamat berulang tahun Irin dan Tuhan memberkati. Saudari Rita Setiawati, selamat ulang tahun. Tetap sehat, panjang umur. Ibu Herlina, Ibu Hana Herlina, selamat berulang tahun. Dua-duanya di belakang saya yang berulang tahun. Tuhan memberkati semuanya. Cukup? Baik Bapak Ibu sekalian, ayo kita bangkit berdiri. Yang berada di ruangan ini kita akan akhiri di dalam doa berkat dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau Engkau mengantar kami dalam ruangan ini untuk kami boleh beribadah bersama. Biarlah kerinduan beribadah seperti ini merupakan suatu kerinduan kami seluruh umat Tuhan yang percaya Engkau. Ketika kami berhimpun, ketika kami berkumpul, ketika kami memuji bersama-sama, saling mendoakan, bertatap muka, memberikan salam, itu akan menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih untuk ibadah pagi ini, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami berdoa secara khusus, saudara kami yang berulang tahun, yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu, berkatilah mereka sekalian. Berikan panjang umur, kesehatan, hikmat, kesetiaan, cinta terhadap Engkau. Dan kami juga berdoa Bapa untuk seluruh sidang jemaat yang sekarang mengalami sakit fisik secara jasmani, mungkin sakit, keluhan-keluhan secara fisik, tolong Bapa. Kami tahu Bapak Engkau adalah jalan keluar, Engkau adalah Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan. Yang terus mengharapkan pertolongan dari Tuhan, mungkin sampai meneteskan air mata. Karena rindu untuk jawaban Tuhan, hari ini kami berdoa. Katakan sepatah kata Tuhan sembuh, maka umat-Mu akan mengalami kesembuhan. Karena kami yakin mujizat-Mu masih terjadi bagi orang yang beriman, memegang teguh janji firman-Mu itu. Izinkan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mempersiapkan ujian, mempersiapkan skripsi, mempersiapkan tugas-tugas pembelajaran mereka. Tuhan berkati sekalian. Yang bergumul pekerjaan, yang bergumul pasangan hidup, Tuhan berkati sesuai dengan kasih setia-Mu. Pemerintah bangsa kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, jajaran para menteri, anggota DPR pusat maupun daerah, berkati, berikan hikmat Bapa agar boleh membawa rakyat kami semakin mengalami terobosan-terobosan terhadap pergumulan yang terjadi. Biarlah Engkau memulihkan ekonomi kami, berikan keamanan, ketentraman situasi kondisi bangsa ini.
Bahkan kami berdoa, COVID-19 ketika Engkau berkenan, jika Engkau berkenan dan mau, hentikan itu Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan akhirnya biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan boleh kembali beraktivitas dengan tetap menyertakan Engkau di dalam setiap aspek hidupnya, memegang janji kebenaran firman-Mu dan hidup takut dengan Engkau, memperkatakan dan merenungkan kebenaran firman Allah siang dan malam, karena itu sebagai kekuatan di dalam pergumulan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu kepada Yesus Tuhan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan yakinilah akan janji-janjinya. Karena janjinya ya dan amin. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan bersaat teduh sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu seluruh sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
赐和主。